Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1422 Berbakti. Baiklah, ketika aku meninggalkan keluarga Zhu, mengapa kamu tidak membujukku seperti itu? Hahaha. Bagus sudah. Sekarang aku sudah terkenal. Kalian baru berpikir untuk mencariku. Keluarga Zhu dihabisi, bukankah itu salah kalian sendiri? Seumur hidup ini Bailey melakukan berapa banyak perbuatan baik. Dan juga kalian berdua, bagaimana sikap kalian padaku dulu, masih perlu aku katakan. Santo Chen berteriak dengan marah di telepon. Saat ini, matanya sudah merah dan air mata memenuhi matanya. Saat dia berada di Dongbei sendirian, kelaparan dan membeku selama 3 hari 3 malam, dia saja tidak menangis. Ketika dia berkelahi dengan orang lain dan 2 jarinya terputus, dia juga tidak menangis. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendapat kabar bahwa kehidupan ayahnya sudah akan berakhir, Santo Chen bisa-bisanya sedikit berkaca-kaca. Pria tidak mudah menangis, hanya untuk kesedihan dalam hati. Ayah. Kamu tidak apa-apa kan, ayah? Cepatlah bangun. Suara Yantono Zhu menjadi lebih tajam di telepon dan hati Santo Chen tegang. Santo, cepatlah kembali, kalau tidak kamu tidak bisa melihat ayah untuk terakhir kalinya lagi. Feri Zhu berkata dengan cemas. Bawa Bailey Zhu ke Lishui Villa, itu adalah rumah yang kubeli di kota Qingfeng. Setelah bicara, Santo Chen menutup telepon. Ada apa, Santo? Apakah ada masalah? Seorang pria dengan jas hujan memandang wajah cemas Santo Chen dan bertanya sambil tersenyum. Duk. Santo Chen berlutut tepat di depan pria paruh baya itu. Bos, ayahku sudah akan meninggal, aku mungkin harus kembali, tolong berikan nomor kontak Dr. Qin kepadaku. Aku mau memohon pada Dr. Qin untuk menyembuhkan penyakit ayahku. Santo Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Berdirilah. Ignatius Fang menepuk bahu Santo Chen. Selama bertahun-tahun, aku memperlakukanmu sebagai adikku sendiri. Kamu juga setia padaku. Aku tahu kamu adalah orang yang sejati, tapi kamu tidak pernah mengungkit ayahmu padaku, aku juga tidak pernah bertanya. Tanda seorang pria sukses, bukan seberapa banyak uang atau seberapa banyak wanita yang dia miliki, melainkan berbakti. Kamu memang benar tidak membuatku kecewa. Berdiri saja, aku akan menelepon Dr. Qin, meminta Dr. Qin keluar gunung dan mengobati ayahmu. Kata Ignatius Fang sambil tersenyum, merasa semakin puas pada Santo Chen. Orang yang tidak berbakti, tidak bisa diserahkan tanggung jawab. Meskipun dia melihat keluhan dan ketidakrelaan di mata Santo Chen, tetapi di hadapan ayah, dia tetap menundukkan kepalanya yang sombong. Senakal apapun dia hanyalah seorang putra yang ingin melakukan bakti kepada ayahnya. Saat masih ada satu hal lagi, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Bos, aku ingin meminjam sejumlah uang darimu. Perusahaan ayahku dalam situasi yang sulit, ditekan dan hampir saja musnah. Keluarga Zhu menjalankan perusahaan kecantikan medis dan membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikannya. Jadi bos, tidak perlu banyak bicara, bukankah kita memang bergerak dalam bahan obat-obatan? Hahaha, apakah 100 juta cukup? Ditambah dengan bahan obat, kapan saja bisa ditransfer. Di seluruh Huaxia, mengenai bahan obat, aku, Ignatius Fang tidak pernah takut pada siapapun. Kata Ignatius Fang sambil tertawa kencang. Bos, terima kasih, terima kasih. Mata Santo Chen berkaca-kaca, penuh kegembiraan dan emosi. 100 juta. Perasaan dan kepercayaan seperti apa itu? Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti Ignatius Fang dan melakukan perjalanan ke utara dan selatan. Ignatius Fang sukses, dia juga ikut sukses. Dia selalu mengikuti Ignatius Fang. Bos ini layak untuk diandalkan. Sudahlah, pria maskulin, kenapa menangis seperti ini? Kembali dan beres-bereslah.
Menyelamatkan orang bagai menyelamatkan api. Aku akan telepon Dr. Qin, tapi tidak tahu apakah Dr. Qin punya waktu atau tidak. Setelah itu, Ignatius Fang mengangkat telepon dan menelepon Thomas Qin. Halo, Dr. Qin. Aku adalah Ignatius. Thomas Qin mengerutkan kening. Ignatius Fang, kenapa menelponnya? Namun Ignatius Fang sangat baik dan sangat menghormatinya, bahkan bersikeras memberikan manor kepadanya. Hadiah seperti ini, saat itu juga membuat Thomas Qin terkejut. Ternyata Tuan Fang, hahaha, apakah kalian baik-baik saja? Thomas tersenyum. Terima kasih atas restu dari Dr. Qin, hahaha, istriku kemarin baru bilang dia hamil. Setelah bayinya lahir, Dr. Qin harus membantuku membuatkan nama yang baik. Aku hanya ingin memberitahumu kabar baik. Jika tidak ada Dr. Qin, aku mungkin akan berada dalam kegelapan selama sisa hidupku. Dr. Qin adalah pembimbing hidupku yang sebenarnya. Ignatius Fang tertawa lebar. Kurasa Tuan Fang punya hal lain untuk diberitahukan padaku, kan? Tidak perlu sungkan. Katakan saja Tuan Fang jika ada yang ingin kamu katakan. Kata Thomas Qin. Hahaha, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari Dr. Qin. Aku ingin meminta Dr. Qin untuk melakukan sesuatu kali ini. Tidak tahu apakah Dr. Qin ada waktu atau tidak. Tanya Ignatius Fang. Katakan saja. Bagaimanapun Thomas Qin telah menerima banyak bantuan dari Ignatius Fang sebelumnya. Ignatius Fang bersikeras memberikan villa itu padanya, tidak ada gunanya menolak. Kebaikan ini, Thomas Qin harus membayarnya setiap saat. Kalau Ignatius Fang meminta bantuannya, Thomas Qin juga tidak ingin mengecewakannya. Kalau seperti itu, aku tidak sungkan lagi. Aku punya seorang adik, dia telah mengikutiku selama lebih dari 10 tahun. Dia sangat dekat denganku layaknya saudara kandung. Ayahnya sedang sakit parah dan ingin mengundang dokter juga mengobatinya. Tidak tahu apakah Dr. Qin punya waktu atau tidak. Di mana? Aku tidak bisa pergi jauh belakangan ini. Tanya Thomas Qin. Gunung, di mana itu? Ignatius Fang melihat ke arah Santo Chen yang ada di sebelahnya. Di Provinsi Engxi, kota Qingfeng. Kata Santo Chen dengan cepat. Di kota Qingfeng, Provinsi Engxi, sepertinya tidak terlalu jauh dari Dr. Qin sana. Apakah Dr. Qin punya waktu untuk pergi ke sana? Kalau bisa, aku pasti sangat berterima kasih. Kata Ignatius Fang. Kebetulan aku berada di kota Qingfeng. Kamu tidak perlu berterima kasih lagi. Sudah menjadi tugasku untuk menyelamatkan orang sakit. Sebagai seorang dokter, aku tidak boleh hanya menonton pasien menderita sakit saja. Kata Thomas Qin. Terima kasih banyak, Dr. Qin. Kata Ignatius Fang dengan gembira. Kirimi aku alamatnya, aku masih ada sedikit urusan di sini, tutup telepon dulu ya. Baik. Ignatius Fang menutup telepon, Dr. Qin berkata ada sedikit urusan, maka benar-benar ada urusan. Dokter sudah menyetujui, selain itu Dr. Qin ada di kota Qingfeng, ini juga keberuntungan. Ayahmu mungkin sudah bisa diselamatkan, jadi jangan terlalu sedih. Kata Ignatius Fang sambil menepuk bahu Santo Chen. Terima kasih banyak bos. Kebaikan besar bos, tidak akan pernah Santo lupakan. Aku akan mengemasi barang-barang dan segera kembali. Santo Chen berkata dengan tatapan gembira. Adanya bantuan Dr. Qin, mungkin ayahnya benar-benar terselamatkan. Meskipun Santo Chen membenci ayahnya tidak pernah memberikan masa kecil yang bahagia, apalagi memenuhi kewajiban dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Elbunya meninggal karena dia, tetapi darah lebih kental dari air. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saat ini, Santo Chen hanya ingin segera pulang, dengan cara inilah dia bisa menghidupkan kembali ayahnya. Dr. Qin menjadi satu-satunya harapan Santo Chen sekarang. Cepat kirim alamatnya kepada Dr. Qin. Kata Ignatius Fang. Baik. Sesuai instruksi bos, Santo Chen mengirimkan alamatnya kepada Dr. Qin. Selain itu dia juga berkemas dan berangkat untuk pulang.
Dia belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Kota King Feng yang sekarang mungkin sudah tidak sama seperti dulu lagi. Ayah, kamu harus bertahan. Ada Dr. Qin, kamu pasti akan baik-baik saja. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.